Gas lah, mana gasnya? Nggak ada gas sekarang. Nggak seru. Gas. Bang Luka. Udah. Jadi pada enggak. Oke, baik. Ini udah barang terakhir. Jangan pakai yang ini. Modem mau. Amat tua. Modem. Naga lawan cacing. Yang satu naga, yang satu cacing. Siapa yang cacing? Udah tabunan. Yang mana Bang Luga yang cacing? Si Vivo itu walaupun bertentangan dengan saya, tapi setidaknya dia dari Protestan, AKBP terbesar. Kalau Advent kan cuma rombongan bocil-bocil yang sok ngeri. Kau gitulah kau juga. Luga ini Pipo cacing udah dia. Enggak sih, si Vivo kan Protestan. Ya, dia ngakunya Advent tadi. Kau. Oh, sama-sama Advent kalian. Dia ngaku dia. Tapi di mana kau gereja aku bilang nggak ada. Sama kayak kau kemarin ngakunya GBI tapi nggak tahu di GBI mana. Di mana saya ngaku tadi kepada Anda? Satu payung kau bilang. Lucu nih orang payung nih. Itu apa? Tahu kau pengertian payung itu? Payung artinya sesuatu yang menjaga kita dari hujan dan panas matahari. Terus apa maknanya kau tahu? Satu payung kita, tahu aku Filipina, tahu aku Unai, tahu aku PTSN, kau bilang. Saya baru tahu loh kalau si Pipo ini Advent loh. Saya baru tahu loh. Ternyata bangsa. Bagaimana saya katakan kepada Anda? Kenapa Ruga? Ini ternyata bocil juga. Apa denom apa? Kucing. Anak kucing. Aduh, Tuhan. Udah dibilang bocil. Enggak, denomnya yang bocil. Denomnya yang bocil. Kalau aku kayak gitu, ku hajar itu. Dibilang kau bocil. Loh, gereja Advent itu di Indonesia kalau nggak salah tuh jumlahnya paling 5.000 orang seluruh Indonesia. Kalau nggak 5.000 7.000. 38.000. Oke lah, 38.000. Kalau karismatik itu hampir 20 juta. Jauh lah. Tetapi sinode karismatik itu ada 17. Ya tapi kan setidaknya karismatik itu Pantekosta sama GB itu kan gereja raksasa di Indonesia yang bersaing dengan AKBP. Iya. Nah kalau Advent janganlah dulu kau marah. Aku kan tinggal di Jakarta. Aku ke MT Haryono hari Sabtu ya. Donaturnya Pak siapa tuh yang pilot Garuda itu? Pak Hence. Pilot Janus Utapia di situ. Bohong kau. Kau gimana sih? Direktur dari Semen. Iya, tetapi di situ lo tahu nggak Hence ngomong apa? Bang Luga makan aja. Itu makanan itu saya yang bayar semua tuh. Itu Hence ngomong sama gua di MT Haryono. Lu kadang-kadang aku Hence tahu. Oke lah, betul kalau. Nah iyalah. Nah berarti kan bener kan, hari Sabtu gua ke MT Haryono, hari Sabtu selanjutnya gua ke siapa tuh? Sudirman apa? Yang apa tuh yang depan Senayan City itu STC kan, di situnya Jakarta punya Advent. Jadi gue tahu Advent itu di Indonesia itu ya sedikit. Bukan sedikit lagi, sekali tiup hilang. Nah lu mau ngelawan gue yang karismatik, yang rombongannya Pastor Niko, Pastor Pariaji ya. Pastor Niko aja kekayaannya 700 M, Pak Pariaji 4 triliun. Lu gimana mau ngelawan kayak begitu? Tapi Pak Pariaji udah mau asetnya 20 triliun. Pariaji udah naik surga. Bukan masalah naik surga, duitnya 700 M. Dia kan lu makan aja susah. Iya, namanya memang dari dulu dia. Ya sekarang mau ngaku masuk surga, mau nggak masuk surga, intinya duitnya 4 triliun. Lu ada nggak duit segitu? Gereja lu ada nggak? Nggak ada bro, nggak ada. Lu juga nggak ada. Lu tahu nggak donatur utamanya Advent di Indonesia ini? Lu tahu nggak? Namanya Pak Hutapea. Duga Tambunan. Bukan, Hutapea tuh salah satu konglomerat di kampung gua, namanya Pak Hutapea. Itulah donatur nomor 1 Advent. Di mana kampung lu? Di mana kampung? Tarutung. Oh, Janus Hutapea. Intinya donaturnya itu tapi dia tinggal di Amerika, dia bolak-balik ke Indonesia. Dia aja bilang begini. Di Jakarta bohong lagi lu. Ini orang gampang banget ya ngomong bohong, dia nggak tahu. Cuma 2 di Advent itu, tapi yang saya cuma 2. Kau bohong. Iya, tapi lu jangan gampang ngomong bohong. Jangan sudah di Jakarta. Iya, siapa tahu itu orangnya beda. Lu jangan, aduh nih manusia cuma ini. Ada 2, satu lagi. Katanya S2 tapi tololnya kelewatan. Bohong lagi. Tapi udah begitu lu datang, itu diam.
Gimana lo kalau gua bawa pas KKR di SICC, kaget kali lo. Bukan gitu. Begini saudaraku, jangan kamu malu. Begini, bukan saya nggak silingga. Begini bro, bukan begitu kita. Kamu memakai denom itu, saya nggak bisa bicara bro. Adalah yang bicara ya. Kamu memakai nama itu, saya tutup mulut dan saya akan turun. Rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan saya minggu bertanda, saya minta maaf. Saya tidak bisa bicara karena kau pakai gelar itu di dalam hidupmu. Berarti terima Kamu kasih bukan pendeta. sudah. Bukan. Sudah membongkar Jadi kamu kamu bukan pendeta. Kamu mengaku S2 tapi kau bawa ke TikTok ini urusan Anda lah itu. Terima kasih pada Anda karena Tuhan Yesus memberkati kita. Sini aja. Gini. Kalau kau turun, kalau kau turun 30 menit saya hancurkan ini si Luga ini biar Anda tahu. Kalau kau turun, tapi kalau masih di sini kau, saya akan turun. Gini. Begini teman-teman. Kenapa Vivo ini tidak mau membawa denom? Karena begini, dia udah tahu, dia sadar diri kalau denomnya adalah denom terkecil di Indonesia. Jadi ketika nanti saya hantam dia denom terkecil, itu sebagai mentalnya itu down. Makanya dia tidak pernah mengasih tahu identitasnya. Itu karena ketika kita mengatakan kita dari Advent, maka khususnya ya yang akan menyerang tuh orang karismatik, karena kan orang karismatik merasa denom raksasa di Indonesia. Bayangin 9 naga itu ada di karismatik, bukan ada di AKBP. 9 naga itu kan Cina, itu konglomerat 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di karismatik, dananya raksasa, bahkan menguasai banyak bisnis di Indonesia. Nah makanya kenapa gua mengaku denom gua raksasa? Ya karena 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di gereja gua, dan gua udah ketemu mereka. Contoh, hari Rabu PDKasi Sinarmas, itu orang terkaya nomor 2. Kadang-kadang gua hari Kamis ke Betty Glael. Terus ke kemana lagi tuh? Belum lagi gua kalau diajak Pak Timotius ke Menara Raja Wali, itu Peter Sondak ya. Terus kalau kebaktian di MNC ketemu Haritanu, siapa lagi? Mau ketemu yang mana lagi tuh? Robert Budi Hartono, itu gua ke Semarang ketemu si Erik. Udah cukup. Nah iya, makanya lo yang ngedanain lo cuma bos sayur sama bos tempe. Ya gimana lo mau ngeri? Anjir, kurang ajar. Tukang sayur. Terus yang kedua bos rongsok, ya kan? Botol-botol aqua dikumpulin. Luga. Kamu dengerin saya dulu, Luga. Tadi kan Anda bernarasi, kamu mengatakan Pak Vivo itu tidak membawa denom gitu kan, karena denomnya itu terlalu kecil. Jangan salah seperti begitu. Sebenarnya Pak Vivo itu sudah mengerti, artinya yang saya maksud dia sudah mengerti itu bahwa tantangan teologi itu sebenarnya bukan saja memiliki doktrin yang benar, tetapi juga menempatkannya dalam proporsi yang benar. Artinya kalau dia membawa denom, kalau dia membawa denom, kalau dia membawa denom, artinya dia menyalahkan, misalnya dia menyalahkan Katolik awal, misalnya Agustinus, Reform Calvin, Lutheran, Wesley bersaudara Metodis, C.S. Lewis Anglikan, Irenaeus Katolik awal, Moltmann Reform Modern, dan Reform Modern. Nah artinya dia tidak terikat pada satu lainnya. Makanya saya mengatakan jangan just dia tidak membawa denom, karena dia sudah paham mengerti bahwa tantangan teologi bukan saja memiliki doktrin yang benar, tetapi juga menempatkannya dalam proporsi yang benar. Ngomong apa paham sih lo? lo? Ya, tadi kan kamu membawa narasi denom gitu kan. Kenapa dia tidak membawa denom karena alasan begini? Jangan salah, bukan seperti begitu. Kita tidak membawa denom. Lonceng, aktifkan lonceng teman-teman di bawah. Artinya kalau kita benar-benar sudah paham gerakan sejarah kita bagaimana, tidak membawa denom kan, tidak membawa misalnya Advent. Begini ya. Tidak begini, semua orang wajib memperkenalkan denomnya supaya kita bisa mengukur kekuatannya. Apakah dia didanai nama bos tempe sama bos rongsokan? Nah kalau memang denom-denom bocil-bocil begini paling bos warteg. Terserahmu lah kalau Anda mengatakannya itu bocil-bocil. Artinya itu kalau kita paham ya, kalau kita mempunyai edukasi yang pokoknya siapa yang masuk bicara di sini dia dikeroyok. Artinya dia tidak membawa denom itu, artinya dia sudah paham. Ya, dia sudah paham dan menempatkannya itu. Kalau memang ngegembel, gini aja. Kalau emang ngegembel aja kali, nggak usah terlalu banyak alasan.
kayaknya si Luga sama temennya sama. Gembol. Aduh, dunia pergambelan. Gua memang gini ya, gua memang bukan orang kaya, tetapi memang di sekeliling gua semua konglomerat semua, makanya gua merasa didukung kan. Cuma kan kalau misalnya kita ingin bikin acara kan tinggal kasih aja proposal, tinggal minta-mintain aja kan. Nah kalau misalnya kayak si bocil satu ini, misalnya si Pipo masih lontong ini, dia mau minta kemana, ujung-ujungnya jual diri. Ujung-ujungnya kan jual diri, ujung-ujungnya nungging. Datanglah si Beelzebul, dibuka, dipakailah dia. Alah, makanya sarang gua enggak, jujur ini yang ngedanain si lontong ini tuh rentenir. Berak. Pantesan aja jarangnya Amburadul yang ngedanain rentenir semua sama Lonte gimana. Tai lu. Si Luka. Masa didanai tukang rongsok ada-ada aja lu. Ya nggak salah juga, namanya ya lo juga harus terima lah kalau yang ngedanain lo tuh misalnya pedagang-pedagang sayur, ya lo juga harus bersyukur lah ya kan, nikmatin ya kan, walaupun seperak dua perak ya kan. Makanya lo jangan sama-samakan sama pasukan gua karismatik, ngeri-ngeri semua, konglomerat, taipan semua yang main. Jadi ngeri, makanya gue bilang gereja karismatik itu gereja denom raksasa di Indonesia ya kan. Yang mewakili apologet karismatik itu Luga Tambunan. Kalau yang mewakili Protestan yaitu Rudy Yohanes ya. Agatha lebih gembel lagi, bosnya aja Daniel Biantoro tinggal aja di ruko. Iya kan. Iya, gini loh ya, gini ya. Kenapa sih Agatha gue bilang bodoh? Agatha gabung sama gua, biar gua ajak lo ke SICC, gua kenalin ke konglomerat. Ini dia malah gabung si Romo Biantoro. Romo Biantoro aja lihat aja gerejanya cuma di rumah ya kan, kelihatan dapurnya, masa kebaktian hampir kelihatan piring gitu tuh. Tunggu. Yang siaran di YT khusus di Rob ini ada perpuluhan. Ayo, yang siaran di YT harus store per bulan di host. Nanti buat gaji moderator. Kenapa ini pengangguran ini kenapa bunyi si Luga ini? Aduh, Luga. Minta tolong ya. Minta tolong kalau live-nya ini di live-in. Nanti tak lihat. Nggak boleh ngomong-ngomong tinggi, Luga. Nah sebentar dulu Pak, jadi kan gini, kenapa gua ajak mereka nggak mau? Karena kalau mereka gua ajak ke rombongan gua, itu kan semua konglomerat semua ya kan. Nah tetapi mereka nggak mau, Luga aja begini gitu. Lu jangan ngelihat guanya, lu ngelihat orang yang di belakang gua kan. Akhirnya apa? Akhirnya nyangkutlah di Romo Biantoro, ditakut-takutin sama jenggotnya. Nah si Romo Biantoro aja masih ngontrak ruko. Kalau Pastor Niko itu asetnya 20 triliun. Aset gerejanya, kekayaan pribadi 700 M ya kan. Lu kan ngeri, Pari Haji gue dengar 4 triliun ya kan. Terus GBI Medan Bambang Yonan 2T gitu loh. Jadi di belakang gue itu semua raksasa semuanya gitu loh. Tinggal nanti ada momen gue gerakin semua, gue bikin misalnya malam dana gala dinner, semua pada nyumbang semuanya kan. Nah kalau si Agatha siapa yang mau disumbang, ujungnya jemaat lah, udah jemaat udah gembel, diperas-peras, akhirnya apa kan, galang donasi, akhirnya 100 juta aja direbutin 200 orang kan gitu. Akhirnya hidup dalam dunia pergembelan ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Pas si Agatha mau dilaporin, Romo Biantoro juga nggak mau tahu, bodoh lah, ntar gue ketangkep pula kan gitu kan. Jadi semua pada lepas tangan semua kan. Nah makanya ikutinlah para nabi, jangan lo ngelihat gua ya kan, jangan lo ngelihat gua Luga tuh masih naik motor. Boleh sekarang naik motor, tapi lo ngelihat Rolls Royce gue yang udah diparkir di Yerusalem di surga. Aduh, jangan lo bilang gua halu pula. Kalau lo bilang gua halu, hidup kita ini kekal ya, hidup ini selama-lamanya, tidak ada istilah halu, apalagi berurusan dengan Yesus Kristus. Nah makanya gue bilang sebagai Advent, sebentar dulu dikit lagi, sebagai Advent denom terbocil di alam semesta, lu jangan belagu, nanti gue tiup hilang lo ya kan. Lu jangan belagu, denom terbocil di alam semesta. Lu punya Rolls Royce di surga, terus yang jaga pom bensinnya siapa di sana? Para malaikat. Lu kenapa lu ketawa gitu tuh ya?
perhatikan lah kan, S2 tapi otaknya otak anak TK. Lu kenapa mentertawakan penglihatan? Emang di surga lu hutan belantara? Wah kacau nih memangnya anak satu. Makanya gue bilang itulah akibatnya kalau nggak ada donatur, ya kan? Akhirnya ngegembel lah. Udah ngegembel petantang-petenteng ditiup hilang masuk neraka. Di situ Makanya Persimu lu gadi. ini lagi bocil, kenapa lagi? Kenapa lu mau ke neraka Bocil. juga? Ile, di situ Persimu di Dana. Sejak kapan gerakan Kristen sepanjang sejarah itu? Oh, jadi karena lo ngegembel, lo nyala-nyalain orang. Enggak, kita dulu kau. Enggak, mungkin ada pemahaman Anda itu sejak kapan tuh gereja dan gerakan Kristen itu sepanjang sejarah itu berdasarkan dana dan denok. Di mana itu? Lah, gereja lo aja bikin proposal mulu nggak ada yang nyumbang. Sekarang kan kamu menyerang, ya makanya si Vivo tadi tidak membawa denok Ya karena dia terlalu gembel denomnya. Kenapa Vivo tidak membawa? Kenapa? Sebentar ya. Luka, Vivo itu sudah paham tentang gereja dan gerakan Kristen sepanjang sejarah itu tidak membawa denom, paham? Tetapi jadi di sini kenapa nggak membawa denom? Karena memang terlalu gembel. No, bukan di situ. Jadi di sini kita paham bahwa gerakan kita itu berasal dari Alkitab. Paham kau? Iya dari Alkitab, tapi juga lu jangan jadi jalan kan. Lu jangan ngegembel. Aduh, karena nggak ada duit jadi ngegembel. Memang mata duitan ngapain sih? Emang bukan mata duitan karena karena lo miskin jadi lu nyalain orang kaya. Sejak kapan kau jadi kaya? Lu miskin. Sejak kapan kau jadi kaya? Oh, gua udah kaya dari lahir. Mana? Sejak kapan kau jadi kaya? Gua udah kaya dari lahir. Kaya dari lahir. Kau masih kerja nggak? Kakek gua aja. Sebentar ya. Kau nggak usah jadi sultan lah, sultan aja masih kerja. Sebentar. Ya, sultan aja masih kerja. Ya. Sebentar. Sultan kau ke Gini, bukan soal sultan. Gua cuma mengatakan denom termiskin dan terbocil jangan petantang petenteng, takutnya nanti dicemplungin ke neraka. Kamu paham bahwa sejarah kita itu gerakan Kristen itu sepanjang sejarah tidak membawa denom dan tidak membawa dana. Jadi kita itu siapa bilang tidak membawa dana? Rasul-rasul itu disumbangin tanah-tanah loh sampai tadi porsimu mengatakan itu lihat denom kami itu berkelas gitu. Iya kalau nggak ada memang donaturmu yang konglomerat lu jangan nangis. Gara-gara nggak ada donatur jadi makanya saya kenapa jadi ya tantangan teologi kok jadi money oriented ini yang kita bisa tunggu dulu duitnya nggak karena jemaatnya semua jemaat miskin dulu kenapa jadi money oriented yang kita bicarakan ini kenapa jadi money oriented iya karena nggak ada duitnya karena sudah kelamaan hidup dalam dunia pergembelan. Luka kok jadi duit yang kita bicarakan tentang bukan masalah uang tapi tantangan teologi ya yang kita miliki itu bukan doktrin yang benar ya. Tuhan itu yang punya langit dan bumi loh. Jangan lo bilang Tuhan itu miskin. Dalam proporsi yang benar. Kamu paham ini ya? Kamu catat ini di dalam dirimu ya. Gara-gara nggak ada. Kita menempatkannya itu dalam proporsi yang benar. Ini adalah tantangan kita. Rasain lu. Ya. Kenapa sekarang begini loh? Kamu Kalau memang sebentar. Lu jangan salahin kalau jemaatnya karismatik itu 100 orang terkaya di Indonesia. Lu jangan nangis. Sekarang kamu membawa denom. Apakah Katolik awal Reform itu, Lutheran itu, Methodist itu, Anglikan itu, Katolik awal itu, Reform Modern itu, dan Common Worship Anglikan itu, dan Westminster Confession of Faith, apakah itu adalah salah di mata Anda? Intinya karismatik itu orang kaya semua di dalamnya. Nah, lo orang susah itu aja intinya. Seperti begini. Ya udah jadi begini. Enggak. Kamu enggak usah seperti begitu. Kamu ini. Nah, kalau lo orang susah lo jangan marah-marah. Iya. Kau jadi sultan. Sultan aja masih. Jadi begini dulu, tenang dulu. Gara-gara denomnya orang susah kita pula yang marah-marahin. Jadi gini loh Pak Nehe, yang dibilang si Luga ini untuk pemikirannya masalah duit. Memang si Luga ini money oriented. Jadi makanya dia punya Rolls Royce di surga. Jadi nggak perlu dibantah kalau si Luga. Kenapa? Kalau dia kan money oriented yang dibicarakan dia, bukan keselamatan gitu loh. Ya, jadi begini ya, sekilas saya katakan bahwa Yesus itu ya sampai dia naik ke surga tidak pernah menitipkan kepada muridnya tanah, harta berharga
ya, tapi firman gitu. Jadi ketika Nah, kita terus di alam dunia semesta ini gunanya buat apa diciptain kalau memang bukan buat dipakai kolor? aduh, denger dulu Luga. Kita ini bukan duniawi Luga. Aduh. Duniawi apa? Kita hidup di dunia kok. Tuhan udah bilang segala kuasa di sorga di bumi udah diberikan kepadaku. Kalau lo masih menggembel Luga. berarti itu ada kesalahan pada lo. Hidup dalam dunia Zaman Soekarno, penggembel. dengar dulu. Aduh, tahu itulah. Zaman Soekarno kami udah punya pabrik dan hotel berbintang, ya. Tahun 80, dengar dulu. Jangan kau bilang aku gembel. Tahun 80-an Bukan aku lo udah yang ada gue naik bilang Mercedes-Benz. gembel, bukan lo yang gue bilang gembel, gue bilang denom yang memang Iya. genomnya Aku yang mengakui di karismati itu memang banyak Cina-Cina yang orang kaya, kita nggak pungkiri. Tapi apakah tentang money oriented ini yang kita ceritakan, Luga? begini ya. Kenapa Tuhan membuat orang-orang di karismatik kaya? Karena mereka membayar perpuluhan. Nah, kalau denom-denom bocil ini kan kagak mau bayar perpuluhan, makanya mereka hidupnya susah. Sepakat. Kalau yang kau bilang itu sepakat, harus bayar Nah, perpuluhan, udah. sepakat. Nah, udah itu. Kalau apa yang kau bilang benar, ku benarkan gitu loh. Nah, iya makanya karena bayar perpuluhan? Kepas. loh, sebentar, bangsa Indonesia ini miskin karena nggak bayar perpuluhan. Bukan, Kenapa dengar harus dulu, bayar bukan Abraham itu Melkisedek memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, hasil Bukan rampasan perpuluhan. gitu loh. Yang diberikan Abraham bukan perpuluhan kok. 10% dari harta rampasan. Iya, Iya, itu sama kan itu. Aduh, Lu tahu nggak rampasan perang? gimana sih? Tanya dulu. Rampasan perang itu termasuk istri-istri, termasuk anak gadis. Itu semua 10% dikasih. sama Ada Bapak. 10 remaja Kolombia dibawa ke neraka karena tidak membayar perpuluhan. Ada di neraka satu blok Rampasan pembantaian. perang. Ayo lah Jadi merampas. semua yang tidak membayar perpuluhan itu dibantai Iya. sekarang di neraka. Kami udah ngeliat. Jadi gini ya, begini ya, perpuluhan itu harus ya. Nggak Karena ada apa? itu. Tunggu, dengar dulu. Ini Siapa yang bilang kalau harus? kita tidak gimana sih? Aduh. Siapa bilang harus? Itu sudah dijalankan orang Yahudi perpuluhan itu. Tapi kita Kristen ke Indonesia, bukan Yahudi kita. Ya udah jangan akui 10 perintah Tuhan. Kalau kamu Kristen. Bukan, dasarnya persepuluhan itu kan ada Bang. Aduh, tadi kamu bilang Yahudi 10 perpuluhan apa jangan nah 10 perintah Tuhan Untuk ya membiayai orang kamu akan Lewi. jadi bingung kita. Untuk Makanya, membiayai- nah, sebentar. Itulah yang menyebabkan Advent ini menjadi salah satu denom termiskin di dunia karena tidak bayar Iya, perpuluhan. iya benar. Jadi gini, benar kata si Luga. Itu benar kata si Luga. Kalau si Luga mengatakan itu, aku bilang Salah benar. kau. Dengar dulu aku jelaskan. Justru Advent paling setia membayar perpuluhan. Terkenal di seluruh dunia gereja paling aktif membayar persepuluhan itu gereja Advent. Cuma kau tidak diurapi Roh Kudus, kau menolak bahasa roh, menolak kuasa Nah, mujizat. kalau itu benar kata si Luga untuk saat ini ya. Oke, kalau ini Mujizat. bahasa Roh Kudus nggak? Iya benar. Kalau Nggak si ada. Luga di sini benar kami. Makanya, maka tuh kan dia hina bahasa roh, makanya dia menjadi salah satu denom termiskin karena dia hina bahasa Iya. roh. Kamu Kan? nggak seperti begitu Luka ya. Jadi pengenalan akan Allah dari diri sendiri itu ya belum pasti di dalam dirimu. Jadi Dia saya hina memulai- bahasa roh dia hina. Luka, kamu dengarin saya dulu. Ya semua denom, ya semua Kamu dari denom mana Kristen- sih? Lo denom-denom, kamu dari denom mana? Kamu dari denom mana? Semua denom, ya. Woi, yang kamu dari denom mana? Sering mengutip, Lah, kata ditanya Calvin denom itu, mana, malah di diam saat lagi. memulai Dia nggak bisa ditanya juga, dia nggak tanya institutnya dengan suatu pernyataan yang kerap Dia nggak sering nanya. kita kutip itu, dia mengatakan begini, hampir semua hikmat yang kita miliki yaitu hikmat Iya, yang nggak benar dan mikir tepat, apa yang terdiri dari dua bagian, ngomong aja. pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau hikmat yang benar itu hanya tertuju pada harta itu, bukan pengenalan akan Lo ada diri. mujizat Nah, gak? Woi, Ucok lo ada mujizat Nah, jadi- gak? Nah, Lo ada makanya mujizat saya mengatakan, kalau cuman Anda berpatokan pada harta, Yang kalau berarti lawan pengenalan dia, akan Allah Harta dan nggak diri punya. sendiri itu Sekarang kamu mujizat belum ada nggak? belum Nggak, ada harta lo kan. kepastian di dalam dirimu, Weh, pengenalan kamu kan akan tidak ada Allah. Kamu diam dulu. Kamu kan harta nggak punya. Ada mujizat ada nggak? Jangan kau tanya. Mujizat tidak ada. Kamu berpatokan seperti Dia begitu. itu, Kamu berpatokan pada harta, ditanya mujizat. Kamu berpatokan pada mujizat. Semua Luka. lo nggak punya, makanya lo Tadi miskin. saya sudah mengatakan yang mengutip dari kata Calvin di saat dia memulai institusional, dia mengatakan begini, hampir orang semua gila nih. hikmat yang kita miliki Apa lo ngejek-ngejek itu bahasa sesuai roh? dengan tepat. Baca dia itu, bukan terdiri ngomong dari baca. Tak paham dia sama yang itu dibaca. terdiri dari dua bagian ya, pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau Anda Oh, ini kaset ini ya. Ini kaset
maksudnya ngomong ya, cuma pantesan aja. pada dana. Ada Saya data rasa Kalau ada bisa sesat. intelijen ini. Gara-gara Saya gitu. rasa Tinggal ada itu tanya aja, sesat. apa aja pertanyaan bisa dijawab. Jadi Luga, dengar dulu Pak Nehe. Jadi Luga ini Adven ini dia nggak punya Roh Kudus gitu. Emang iya, nggak punya lah. Makanya hidup dalam pergembelan. Iya, jadi kalau mohon maaf bentar ya, kalau tidak punya Roh Kudus ya, kalau tidak punya Roh Kudus berarti tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Nggak bisa masuk lah di neraka pun kalau Nggak nggak salah bisa. ditolak juga kawan nih. Di neraka ditolak. Jadi dosa yang tidak terampuni, enggak, tunggu ya, di Alkitab dosa yang tidak terampuni menghujat Roh Kudus. Jelas ya. Mereka ini sebenarnya sudah kategori menghujat Roh Kudus karena ketika kita berbahasa roh, lihatlah dibecandain. Para masa gitu ngomong. Itu kan udah menghujat Roh Kudus itu sebenarnya. Itu udah menghujat, nggak bisa. Nggak Jadi bisa. begini ya, bahasa roh itu adalah orang-orang tertentu yang bisa. Jadi kita nggak bisa menghujat itu dan mengolok-olok bahasa roh itu. Jadi saya pun nggak berani karena ada di Alkitab tertulis siapa yang menghujat Roh Kudus, dia dosanya tidak bisa diampuni gitu. Bang Kepas, kalau yang di Alkitab bahasa roh pada hari Pentakosta mereka dihinggapi roh lagi sehingga mereka berbahasa roh. Mereka berkhotbah dalam bahasa Ibrani, tetapi orang Arab mengerti dalam bahasa mereka, orang Itu Yunani bukan- mengerti dalam bahasa Iya, mereka itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu di 1 Korintus 14. Sebentar ya. Kalau Bahasa roh. kalian ini Bang Dua kalian ini glossolalia karunia lidah. Kalian itu berbahasa lidah kalian itu. Enggak, Artinya gua tanya, lo pernah nggak mengalami bahasa roh itu? Pernah nggak ngalamin? enggak, aku bisa berbahasa lain itu udah bahasa roh. Itu lo namanya belajar bahasa Cina, Mandarin itu bukan bahasa roh dong. Kurang ajar ya. Makanya nggak ada donatur yang ngedanain gereja lo, kolor. Mana ada konglomerat mau pindah ke Advent. kata Sri Dato Tahir, enak aja lah gue capek nyari duit, gue kasih ke lo. Kenapa konglomerat nggak mau pindah ke gereja dia? Orang-orang kaya kan pintar kan. Gue ada duit gue triliunan, masa gue mau gue kasih ke lo? Tapi kalau kita punya membangkitkan orang mati, mengusir setan, mencelikan motor orang buta, oh konglomerat nggak bisa ngelawan. Makanya mereka bergereja di Tiberias, di GBI, begitu. Jadi jangan gini loh Luga, jangan begini, HKBP itu besar loh. Jemaatnya nomor 3. Jadi kamu Betul. itu kalau masalah nominal, ini orang Batak nih banyak yang berhasil loh. Iya, orang Batak juga besar. Orang Batak itu juga banyak yang kaya. Cuma ada cumanya, mereka juga menghina bahasa roh, ya kan? Kalau kita bahasa roh, kayaknya juga manusianya. Jadi karena Enggak Loh, semua. ya tapi memang Enggak semua. HKBP memang sudah banyak mereka beralih ke karismatik, itu udah banyak. Di HKBP udah pakai band, itu udah banyak. Kita akuin juga, iya. Iya. Banyak. Ya. Sauman Lah, kalau- Urung. Kalau berubah ya gue juga senang lah, namanya HKBP itu gereja legendaris, gue senang. Jadi HKBP Luga, jadi Luga 3 tahun saya Tiberias ya Pariaji, banyak orang Batak sudah ke Tiberias meninggalkan adat. Itu sudah saya lihat langsung. Betul. Berbondong-bondong. Itu saya kalau ngomong AA, BB, artinya nggak bisa makan berdarah, ya, nggak bisa makan babi. Makanya 3 tahun, aduh gawat juga nih. Ada istiadat saya masih kuat nih, makan B2 masih pengen makan pakai darah, kan gitu. Jadi masalah yang bilang kami itu misalnya HKBP itu karena dia acara pesta pernikahan ataupun kematian juga motong B2 pakai darah, masalah yang bilang itu haram ya terserah, tapi Tuhanlah yang tahu masalah itu. Kalau kalian bilang ya bisa saja, ya Muslim pun bilang haram-haram kan gitu. Silakan Luga. Iya, jadi kan Advent itu sebenarnya kita itu jangan terpecah ya, bagaimanapun kan kalian juga manusia. Jadi artinya jangan kita meninggikan gereja kita masing-masing, bersatulah di dalam Yesus Kristus ya, selagi masih bisa bersatu. Tapi memang kalau memang tidak bisa ya memang cuma satu pilihannya ya, jurang maut, lautan api, cuma itu doang pilihannya. Kalau kita tidak bersatu, lautan api. Kalau memang masih bisa bersatu, ya bersatu di akhir zaman ini, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena juga banyak juga kok orang HKBP itu sudah mulai mereka transformasi, jadi mereka juga tidak terlalu mengejek lagi yang namanya karismatik. Mereka bersatu dengan yang lain ya, KKR orang HKBP banyak. Justru Tiberias itu kan banyakan orang HKBP. Jadi ya, tetapi karena ini sudah menjelang kedatangan Tuhan, kesempatan untuk berubah sudah tidak banyak. Nah, inilah mungkin kesempatan terakhir buat kalian semuanya. Apabila kalian mau
mau bersatu di dalam Yesus Kristus tanpa memandang denominasi, ya silakan ayo. Jangan lagi yang mengatakan pra, jangan begitu, karena saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh ketika saya mengadakan adu mujizat dengan pemilik 28 jin. Dia ngelihat badan saya keluar api dan dia pingsan dan dia jatuh, dan malam itu juga dia terima Yesus. Saya adu mujizat jarak 1 meter. Itu saya berbahasa roh, karena bahasa roh itu memang, bagaimana bahasa roh? Ya memang seperti itu. Horadaba syakaradaba. Memang begitu. Itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan sebagai kuasa. Jadi jangan kalian nggak ngerti mengejek gitu loh. Jadi kalau memang denom ini masih bisa bersatu, silakan. Tapi saya bilang kalau tidak bersatu, tidak mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, ya memang menuju lautan api. Seperti itu. Jadi Luga, kamu masih makan B2? B2 masih lah, itu makanan paling enak. Gimana sih lo? Tapi nggak pakai darah. Tapi kan itu haram. Tapi haram kan di imamat itu. Itu kan haram Yang buat orang Islam. Haram buat orang Islam. Kalau udah di dalam Yesus nggak ada yang haram makan. Iya, gawat kali. Kok gitu kali makanan nggak ada yang haram. Yesus kan sudah mati di kayu salib, tidak ada lagi yang haram. Orang Rasul Petrus saja dibilang ada penglihatan, ada babi hutan. Tuhan bilang makan. Tuhan, saya nggak mau makan. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak bisa kamu haramkan. Itu sudah di dalam penglihatan Rasul Petrus. Bisa tumis tuh rel kereta sama Bang juga tuh. Kenapa kamu mau makan rel kereta? Ya begini ya. Tapi ya benar kata si Luga ini. Jadi nggak haram B2 itu. Jadi kalau ada pun mengatakan B2 itu haram, memang kurang ilmu dia. Begitu ya Luga ya? Kurang ilmu ya Luga ya? Karena begini, ketika saya makan B2, satu, hadirat Tuhan turun. Bukan berarti hadirat Tuhan jadi menjauh, kan biasa aja, kok nggak ada apa-apa, sukacita kita kan. Karena kalau kita makanan haram, pasti di dalam hati kita nggak enak, kayak ada yang menuduh. Ini enggak, saya makan B2 malah luar biasa, sukacita. Sebentar lagi saya mau makan iga bakar nih, mau makan kambing. Jadi semua tuh enak-enak aja, selalu jangan makan kucing. Nah, kalau kucing mungkin janganlah. Ya kalau kucing kan enak juga itu kalau dimasak bumbunya. Gimana sih Luga? B2, sapi, kambing, nah itu makanan-makanan paling enak, gak masalah dimakan. Udah jelas ya, jadi babi itu nggak haram ya? Enggak lah. Wah, ini Pak Pendeta harus speak up. Kalaupun ada yang mengharamkan pasti dibawa ke imamah. Tapi kalau dibilang ya tidak bersisik seperti belut, lele, kenapa dimakan? Kenapa hanya B2 aja yang diharamkan? Kan gitu. Fair lah kita dalam haram ini, kan gitu. Ada juga memang makanan yang tidak bisa dimakan karena itu mengganggu kesehatan. Tapi kalau dimakan sekali-sekali ya nggak masalah. Tuhan itu juga orangnya juga ini kok fleksibel, kok nggak kaku-kaku banget. Fleksibel. Iya, sebenarnya Tuhan itu fleksibel. Kan nggak dimakan nggak langsung mati kan, cuma memang mengganggu kesehatan kan, seperti apa yang tadi. Cuma Tuhan sorry dulu, gue makan dulu lah, ya udahlah nggak apa-apa lah, sekali-sekali, jangan tiap hari nanti malah penyakitan kan, gitu aja sebenarnya. Umi dong, nggak gitu juga lah. Emang lu kira Ya, Tuhan kok, Mbak? Tuhan kita itu Tuhan yang kejam gitu, kau makan mati kau, nggak begitu. Nggak begitu Tuhan. Nah ini yang biasanya salah menafsirkan Tuhan orang lain ini, makanya kadang dianggapnya Tuhan tidak fleksibel gitu. Iya, sama kayak kita sama teman aja. Sorry bro, gue kemek dulu ya dimakan rumah lo, ya sekali 2 kali. Tapi kalau makan tiap hari di rumah orang kan gitu aja, sama kan. Kalau cuma sekali-sekali ya kan, makan misalnya makan cumi, gue juga kesenangan gue cumi, cuma ya sekali-sekali ya kan. Jangan menjadi rakus itu. Tuhan itu baik kok. Dia buktinya kita dilahirkan dari ayah dan ibu, itu kan salah satu refleksi kebaikan Tuhan. Dimanja sama ayah dan ibu, menakal tapi masih diampuni. Nah seperti itulah Tuhan. Kalau di kitab Keluaran dibilang sama seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Nah seperti itu, seperti Bapa sayang anak, seperti itulah persisnya Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Terus di Matius dikatakan, kamu saja yang jahat tidak akan memberikan kepada anaknya. Apabila anakmu minta roti dikasih ular, nggak akan mungkin. Kamu aja bapak yang jahat, apalagi bapakmu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta dia. Pertanyaannya, ada nggak dari teman-teman muslim ini yang udah minta Roh Kudus? Nggak ada.
yang diminta bini, yang diminta kekayaan, yang diminta. Kok beda suara Ustaz Madu? Kok beda? Dah. Aku pakai chat. Kalian tuh minta Roh Kudus. Bapa di sorga, berikanlah Roh Kudus kepada kami supaya kami menjadi Noise Ustaz Madu, noise. Jadi saya rasa Pak Luga ini sudah lama jadi bidat ya, Pak Luga. itu kan begitulah omongannya kan. Gimana nggak masuk Silahkan, akal? Bang Luga. Baik-baik dibilang Lahap bidat. tuh. Gini Pak Luga, makanya saya Udahlah, udah katakan- pagi lah, tidur lah. Nih, Makanya saya katakan. gini. Permintaan Bang Luga cuma satu, sebutin nama gereja kau. Udah selesai. Oke, gini Pak Madu, sebelum saya menjawab itu, tadi kan Pak Luga itu, makanya saya katakan Cuma tadi, nyebut nama dia itu doang, bidat, satu dia doang. sempat mengatakan Nama. bahasa roh. Hei. Nama doang. Bentar dulu. Nama Saya dulu. jelaskan dulu sama dia, Pak Nggak Madu. bisa, itu pertanyaan satu belum Saya jelasin dijawab dari dulu. awal. Dia tadi bawa narasi itu bahasa roh. Pak Luga itu, kamu itu bidat. Kenapa saya mengatakan bidat? Di dalam Alkitab itu bahasa aslinya itu bukan bahasa roh, tetapi itu bahasa lidah. Ya. Nah, jadi dalam Alkitab bahasa aslinya kata yang dipakai adalah glossalaleo, yang artinya glosa itu adalah lidah. Nah, sedangkan laleo pengucapan. Jadi glossalaleo itu artinya pengucapan lidah, bukan pengucapan bahasa roh. Nah, paham ya Pak Luga? Makanya saya mengatakan Pak Luga ini bidat. Saya bidat lain. gitu. Tapi saya mendoakan mengusir setan sering, bukan cuma sekali, hampir puluhan Oke. kali, ratusan kali. Ya, sebentar dulu, bidat itu berarti ya. Mengusir setan, mencelikkan mata orang buta, bidat. Mendoakan orang bisu sembuh, bicara, bidat. Terus kalau yang nggak bidat, ngoceh-ngoceh kayak kau gitu. Yang nggak bidat kayak gitu. Kamu dengerin saya. Nggak ada stres kamu. Jangan Kamu dengerin jangan minta saya, orang minta dengerin kalau Pak Nehe tidak dengerin. Iya, saya dengar dia Sebutin tadi, gereja dia kan apa berkata gitu sih. loh. Saya di sini tidak membawa denong loh Pak Madu. Lo Iya, saya enggak, cuma pengen nanya tahu. gerejanya gereja apa biar kita tahu konsep ajaran kamu. Siapa tahu kamu Saksi Yehova, siapa tahu kamu Unitarian, siapa tahu kamu Berjelas Judaism. Kan kita harus tahu supaya kita tahu cara Oke, berpikirnya. saya proses Oh, saya proses supaya nama gerejanya gereja apa? Kenapa? Nama gereja Kenapa namanya itu? AKBP kah, GBI Nias kah? Apakah kamu orang Nias? Apa Gemim orang Manado punya? GPIB orang Ambon punya? Kan banyak itu. GB Gereja Nias. Kamu orang Nias apa orang apa? Kamu tidak usah menunjukkan Pak Nehe, taring. Pak Nehe. Nggak ada jawaban. Paneh Nias ya? Paneh ini orang Nias ya? Oh berarti gereja Nias apa tuh ya? Kalau nggak salah gereja apa? Enggak bisa Oh, juga ya. enggak. Panehe itu bisa juga GBI ataupun karismatik. Enggak, dia udah ngaku Protestan anti bahasa roh, berarti Protestan. Berarti gereja Protestan Nias dia. Saya tahu itu. Oke. Gini Pak Luga ya, bahwa fenomena bahasa lidah itu bahwa sesungguhnya itu Tinggal dijawab lu Pak Nehe. Satu pertanyaan lu Pak Nehe. Udah cukup gereja Nias Protestan. kita kelar dulu terkait mengenai yang dia bawa tadi narasi yang mengatakan bahasa roh gitu. Makanya saya mengatakan sejak kapan ada bahasa roh? Enggak gini, Hah? Pak Bapak ini sudah punya kesaksian belum? Pernah mengalami bahasa roh dan terjadi Kita mujizat belum? Enggak, Nggak dasar bisa, Anda Pak. mengatakan tadi, Kalau begini, Bapak- Pak Luga. kalau Bapak tidak diteguhkan dengan Kamu mujizat, dengarin cuma saya, ngomong kamu nggak dulu. usah lari dari kesalahan Anda. Tadi Anda mengklaim bahasa roh, sejak kapan ada bahasa roh? Sekarang saya ngomong kamu diam ya. Jangan kamu potong-potong saya. Oke. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak bisa dimengerti dan hanya Allah yang mengerti. Jadi bahasa roh itu tidak bisa diartikan. Contohnya gimana? Ya, kalau tidak bisa dimengerti, ya berarti benar yang seperti tadi. Oh, rada basyiki, rada basya. Nah, kalau misalnya ketika itu diucapkan, apa yang terjadi? Nah, saya punya kesaksian, ribuan orang punya kesaksian ketika bahasa roh diucapkan, mujizat terjadi. Ada orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kerasukan setan diusir. Nah, jadi bahasa roh itu sudah diteguhkan oleh tanda-tanda mujizat karena terbukti. Pendeta Pariaji, Pastor Niko, gereja yang berbahasa roh itu semua bermukjizat. Ya, makanya gereja mereka itu ratusan ribu, puluhan ribu menjadi gereja 10 besar terbesar di dunia. Nah, kalau kau ada nggak mujizat yang menyertai perkataan kau? Apa mujizatnya? Silakan. Oke, gini ya Pak Luga ya, fenomena bahasa lidah itu sesungguhnya itu bukan hanya terjadi di lingkungan kekristenan. Yang Nah, saya ada tanya mujizat yang terjadi di dalam kehidupan gereja kau. Apa mujizatnya itu yang saya tanya? Bang, kalau masalah mujizat itu mujizat yang sangat besar yang dasar yang kita terima ini adalah nafas kehidupan, paham kau?
Nah itu mujizat yang sangat orang biasa. Hindu juga ngalamin, Sampai orang-orang sekarang, Buddha juga ngalamin yang saya sekarang tanya kau itu. hidup, sampai sekarang kau hidup itu adalah mujizat yang sangat yang Ya, luar biasa saya yang kamu juga terima. tahu itu, orang tapi Cina makanya kau juga tahu. makanya Yang makanya saya- kamu Ngomong makanya gantian, kamu boy. itu tadi kan kamu ngomong saya diam, giliran saya ngomong kamu potong. Terus. Nah kalau masalah mujizat yang kamu peruntukkan terhadap saya, mujizat yang sangat luar biasa yang kita terima sampai sekarang ini adalah nafas kehidupan. Paham kau? Iya, saya juga mengalami napas kehidupan, tapi saya Makanya tidak. itu. Sebentar, saya lagi bicara, kamu jangan ngomong. Silakan. Saya juga mengalami nafas kehidupan, kamu juga mengalami nafas kehidupan. Tetapi bukan cuma itu yang dibutuhkan. Nah, ketika ada orang sakit, kita jangan ngomong saya udah punya napas. Ya, semua juga punya napas. Itu adalah kehidupan yang udah Tuhan kasih kepada semua orang. Tetapi yang Tuhan bilang di dalam Matius 9 ayat 10, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, celikkan mata orang buta, tahirkan orang kusta, usirlah setan, dan berikan 5.000 orang makan. Nah, itu bisa nggak kamu lakukan itu? Kamu jangan ngomong nafas, semua juga tahu orang bernafas. Kamu nggak bisa lakukan bro, itu nggak? Luga, ya kamu paham gak? Dari pernyataan Paulus mengatakan setiap orang itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Paham kau? Hah? Ketika saya mempunyai karunia, misalnya saya bisa itu berbahasa lidah, terus kamu mempunyai karunia itu mendoakan. Kenapa kamu menyamakan karunia kita? Itu beda. Kan Gini. beda kan? Kamu mengaku beda kan? Bukan. Jadi Kamu salah mengartikannya. Salah apa? Jangan tabrak saya ketika saya bicara. Ya udah, Kalau karunia berbeda-beda, setidaknya di dalam gerejamu ada yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Setidaknya di antara gerejamu ini, kita ngomong satu gereja nih. Memang tidak semua orang bisa mencelikkan mata orang buta, tetapi setidaknya ada di gerejamu yang sama doktrinnya dengan kamu, yang bisa mengalami mujizat. Tetapi setelah saya cek ya, di dalam satu gereja, di dalam satu organisasi besar Protestan, dari ujung sampai ujung itu sama semuanya, tidak ada yang bisa membuat mujizat. Makanya Pastor Andi Simon datang ke Samosir membuat mujizat-mujizat. Jadi bukan karena karunia berbeda-beda, tetapi karena memang di gerejamu tuh nggak ada Roh Kudus. Itu jawabannya, bukan karena karunia berbeda-beda. Kalau karunia berbeda-beda, setidaknya kalau kamu nggak bisa bikin mujizat, setidaknya pendetamu, setidaknya wakil pendeta. Kalau bukan wakil pendeta, wakil dari wakilnya pendeta. Tapi ini satupun tidak ada di gerejamu yang bisa bikin mujizat. Jawabannya cuma satu, memang gerejamu tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa masuk surga. Itu jawabannya. Sudah? Silakan. Kamu dengerin saya ya. Nah, jadi kita berbicara fenomena mujizat ini ya. Nah, ada fenomena mujizat yang juga muncul di kalangan kekristenan. Jadi bahkan di koran kita bisa membaca iklan tentang KKR dengan janji bahwa pengkhotbah memiliki karunia menyembuhkan. Nah, jadi KKR itu kesembuhan melakukan kesembuhan. Nah, jadi seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang sembuh dan dalam acara itu mereka yang sakit dibawa ke atas panggung dan diklaim telah sembuh. Nah, tetapi sungguh sulit untuk membuktikan bahwa mereka yang sakit betul-betul telah sembuh karena sulit untuk menelusuri kehidupan mereka sebelum dan sesudah peristiwa itu. Dan juga ada banyak orang yang pulang dengan kecewa karena tidak ada perubahan sama sekali. Lalu bagi orang itu yang pulang dengan rasa kekecewaan karena tidak ada perubahan sama sekali, apakah Roh Kudus itu tidak bekerja dengan baik di dalam dirinya, di dalam gerejamu? Oke, Misalnya, saya jawab. kamu dengar misalnya, ketika ada pengkhotbah dari USA datang ke Jakarta dan acara dilaksanakan misalnya di lokasi Pekan Raya Jakarta, ada seorang penyanyi yang sakit kanker, didoakan dan diklaim telah sembuh. Namun sepulangnya si pengkhotbah, sang penyanyi kemudian meninggal. Ternyata sangat sulit untuk memastikan apakah orang-orang yang bersaksi di panggung yang diklaim sembuh itu betul-betul sembuh. Fenomena ini jadi fenomena ini telah menyebabkan orang-orang berpikir, betulkah masih ada karunia mengadakan mujizat? Betulkah orang-orang yang telah didoakan itu sembuh, atau itu hanya sekedar propaganda untuk menarik orang datang? Oke, saya jawab ya. Nah, silakan. Mujizat kebangkitan kebangunan rohani gereja karismatik sudah hampir mencapai 1 abad ya. Dari tahun 1900 ada tokoh-tokoh seperti William Seymour, Reinhard Bonnke di Afrika, Benny Hinn, banyak sekali tokoh-tokoh penginjil-penginjil mujizat yang sudah bermain di dalam 1 dekade ini, 1 abad. Jadi kalau misalnya ada dalam satu KKR yang datang 1.000 orang, yang disembuhkan cuma 3 orang, lalu yang 1.000 orang lain itu merasa tidak disembuhkan, kamu jangan salahkan dia, karena Tuhan itu menyembuhkan orang itu bukan untuk memenuhi permintaan seluruh orang.
Tuhan menyembuhkan hanya untuk menunjukkan mujizatnya kepada banyak orang. Jadi tidak semua harus disembuhkan. Jadi ketika orang itu tidak disembuhkan, lalu kamu mengklaim bahwa KKR itu bohong. Tidak. Ya, Yesus saja ketika dia masuk ke Nazaret, ke kampungnya, itu dia ditolak sehingga satupun tidak ada yang disembuhkan di situ. Jadi tidak ada, kalau ada yang tidak disembuhkan itu memang Yesus nggak mau nyembuhin dia karena memang tidak ada ketidakpercayaan. Jadi karena tidak sembuh berarti kamu klaim semua KKR itu bohong. Kamu coba tonton videonya TB Joshua, itu gereja yang ibadahnya itu hampir 200.000. Itu kanker sampai payudaranya bolong, ya, dari payudaranya membengkak, itu didoain sembuh sampai total sembuh. Ada videonya dari dia datang masih bernanah sampai dia sembuh. Bahkan ada puluhan bahkan ratusan orang yang buta dari kecil, buta dari lahir, dan itu saksinya diwawancarai di stasiun TV. Dan kalau misalnya itu bohong, maka akan ada ribuan laporan bahwa telah terjadi kebohongan sampai ribuan. Kalaupun ada laporan kebohongan, itu paling cuma 1-2. Itu adalah propaganda gereja Protestan untuk menghancurkan gereja karismatik. Tetapi Yesus berkata, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan. Itu terjadi sampai hari ini. Ya, TB Joshua itu orang buta itu ribuan orang mati juga bangkit ratusan orang kanker, ya, ada yang orang busung lapar sembuh. Itu banyak sekali kesembuhan, itu ribuan dari zamannya Reinhard Bonnke dari 50 tahun yang lalu. Saya ngikutin Reinhard Bonnke dari zaman masa mudanya sampai dia mati kemarin. Itu KKR yang hadir 4 juta orang di Nigeria. Bahkan sekarang di Nigeria itu menjadi gereja terbesar. Jadi kamu jangan mengatakan KKR itu bohong. Tetapi kalau kamu masih mengatakan KKR itu bohong, maka kamu adalah, makanya kau nggak diberkati. Tidak ada orang kaya yang mau pindah ke gerejamu karena begitulah jahatmu menghina